Allah yang Maha Esa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna bulan Rajab bulannya Allah, pandangan kepada hamba. Bulan Rajab bulannya Allah, pandangan kepada hamba. Banyak istighfar dan berdoa agar diampunkan dosa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban di bulan Rajab, Nabi mendapatkan amanat agar mendirikan salat, selamatkan badan dari azab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana agar mendirikan salat, ajarkanlah salat saudara agar mendirikan salat, luas kita dan selamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana. Ajarkanlah salat saudara agar mendirikan salat, ajarkanlah salat saudara agar mendirikan salat, luas rezeki dan selamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doakan lagi kan hadroh, keluarin suaranya Bapak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Keluarin suaranya. Tanpa bikin, semuanya bareng-bareng. Yang di depan, di belakang sana semuanya. Allahumma barik اغفر لنا ذنوبنا. Yang patut kita petik dari perkumpulan kita di malam hari ini adalah bagaimana kita pulang ke rumah kita dengan membawa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat, keberhasilan dari dakwah di jalan Allah, keberhasilan dari acara maulid yang kita hadiri semacam ini bukan dilihat dari jumlah banyak atau sedikitnya yang hadir, tidak, tetapi keberhasilan dilihat ketika seseorang dari majelis berhasil membawa sesuatu atau membawa Rasulullah SAW ke dalam rumahnya, ke dalam kehidupan. Tujuan kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar kita berkumpul. Tujuan kita duduk di sini
Bukan hanya sekedar kita melantunkan syair pujian yang mungkin sebagian dari kita tidak memahami apa artinya, hanya menikmati lantunan daripada nadanya. Bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya adalah seperti yang saya tegaskan, kita ingin membawa baginda Nabi Muhammad SAW ke rumah kita. Nabi pernah mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Amatardawna ya ma'syaral Ansar an yarji'an nasu ila buyutihim bisyati wal ba'iri wa tarkibuna antum ila buyutikum bi Rasulillah tahmiluhu." Wahai orang-orang Ansar, tidakkah kalian bangga? Tidakkah kalian puas? Tidakkah kalian bergembira tatkala semua manusia pulang ke rumah mereka dengan membawa dunia, membawa binatang ternak, membawa harta, membawa emas dan perak, tetapi kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah SAW. Nabi bilang kepada orang-orang Ansar, sungguh apa yang kalian bawa ke rumah kalian jauh lebih agung dari apa yang mereka bawa ke rumah mereka. Yang kalian bawa adalah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat, kalau kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita, itu dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surut. Setiap rumah di situ ada Nabi Muhammad. Peribahasanya itu nggak perlu lampu lagi, udah cukup terang dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin wal hadirat, ayo kita dari majelis semacam ini dengan tekad kita membawa beliau ke rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bawa Nabi Muhammad SAW? Bukankah fisik beliau saat beliau hidup aja fisiknya terbatas? Ya, apalagi setelah beliau wafat, kalau kita bicara tentang fisik beliau telah dikuburkan di dalam makamnya yang agung dan suci. Lantas bagaimana kita membawa beliau? Hadirin yang dimuliakan Allah, bawa Rasulullah, bawa akhlaknya, bawa ajarannya, bawa sejarah hidupnya, bawa syama'ilnya. Sosok Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak ibu, begitu agung, begitu istimewa, begitu indah, begitu layak untuk kita kaji. Sudah sepatutnya, wahai para pecinta, wahai orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sepatutnya menjadi buah bibir para pecintanya. Bukan sekedar kita sebut beliau di majelis, namun ketika kita pulang, kita sibuk dengan handphone kita sibuk dengan media sosial kita sibuk dengan dunia kita, dan kita melupakan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan itu keadaan para pecinta sejati. Tetapi jadikan beliau sebagai buah bibir utama kita, yang selalu kita bahas di dalam keseharian kita, di dalam setiap keadaan kita. Dan sungguh membahas tentang Rasulullah sangat menarik, sangat indah, sangat membahagiakan. Kita kalau mau membahas tentang selain Rasulullah, adanya stres, adanya sumpah, pusing, dan pada akhirnya kita ribut. Tetapi sosok Nabi Muhammad begitu indah dan tidak ada habisnya kalau kita mau bahas. Kabulat mahasinuhu walau ahdatsana lil badri 'inda tamamihi lam yakhsafu wa 'ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafdal zamanu wa fihi ma lam yusaf. Sempurna sosoknya, saking sempurnanya itu bagaikan matahari. Kalau kita mau menceritakan tentang itu sosok yang bagaikan matahari, kita di center, ngasih center ke arah matahari, nggak bakal membuat matahari itu bertambah sinarnya atau tidak.
Ya. Tetapi sosok matahari itu bercahaya sempurna, cahayanya nggak perlu ditambah lagi. Sampai ulama bilang wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi man lam yusafi. Masa akan sirna, akan habis sosok Nabi Muhammad, tidak bakal selesai untuk dibahas. Hadirin yang dimuliakan Allah, mau bahas tentang fisiknya. Fisik beliau fisik yang paling istimewa. Allah. Tidak bakal pernah kita dapetin seorang yang lebih tampan, yang lebih bagus, yang lebih indah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita yang hidup setelah masa beliau mengatakan demikian, ya karena dorongan cinta. Apa bukti? Kita nggak melihat beliau, kita nggak hidup di masa beliau. Hanya dorongan cinta, nggak lebih dari itu. Tetapi para sahabat mereka adalah saksi mata. Mereka melihat apa yang kita lihat. Kita hanya membaca, meriwayatkan, tetapi mereka para sahabat mereka adalah saksi mata. Mereka melihat sosok Nabi besar Muhammad SAW dengan mata kepala mereka sendiri, dan setiap mereka mengakui fisiknya istimewa. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, beliau saksi mata, beliau bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu minka lam tarqatu 'aini wa ahsanu minka lam talid nisa'a khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Sampai Habib bilang, ya Rasulullah, sungguh mataku ini nggak pernah melihat seorang manusia yang lebih tampan dari dirimu. Dan sungguh di muka bumi ini wanita kita tidak akan pernah mampu melahirkan sosok yang lebih mulia dari dirimu. Engkau diciptakan tanpa cacat sedikit pun. Seakan-akan engkau diciptakan Allah sesuai dengan pesananmu sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu, di masa Nabi Muhammad SAW, di masanya para sahabat, orang-orang atau laki-laki yang tampan banyak, tidak sedikit, dan ketampanan mereka diakui oleh banyak orang. Para sahabat pun menyaksikan demikian. Di zaman para sahabat itu, salah satu orang yang terkenal ketampanannya tahu siapa? Ada satu orang sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini saking tampannya, malaikat Jibril itu kalau datang kepada Nabi Muhammad SAW menjelma sebagai manusia, menjelma dengan sosoknya Dihya al-Kalbi. Kenapa? Karena sosok ini adalah sosok yang terkenal ketampanannya, sampai dikenal ajmalul Arab, orang Arab yang paling tampan di masanya. Bukan nggak ada orang-orang tampan yang luar biasa ketampanannya. Itu kan. Di antaranya lagi Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Al-Imam al-Tirmidzi di dalam Asy-Syama'il al-Muhammadiyah, beliau meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu di masa khilafahnya, beliau pernah memanggil seorang Jarir bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat Jarir bin Abdullah ini, dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk dilihat postur tubuhnya. Sebab itu waktu Sayyidina Umar bin Khattab sedang menfilter pasukan atau prajurit beliau yang akan bertempur di medan perang, sehingga dilihat tubuhnya kekar atau enggak, bagus atau enggak. Giliran Jarir bin Abdullah al-Bajali dipanggil, beliau perintahkan, coba lepaskan pakaianmu kecuali aurat tertutup, sebetulnya terlepas dibuka, macam kayak tentara yang hanya pakai pakaian yang menutupi bagian bawahnya, selebihnya tubuhnya itu pakarnya kelihatan. Sayyidina Umar pengen melihat, maka Jarir bin Abdullah tampil di hadapan Sayyidina Umar semacam itu, telanjang dada, ya.
badannya bagus, kokoh, cakep, dan juga tampan. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ini sosok yang istimewa postur tubuhnya. Sampai Sayyidina Umar bilang, saya tidak bisa melukiskan atau tidak bisa memberikan penilaian yang lebih tepat untuk seorang Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, melainkan sosoknya ini mirip dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang bilang Umar bin Khattab. Artinya apa? Seorang Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu ketampanannya luar biasa, postur tubuhnya bagus. Sampai seorang Umar bin Khattab yang sangat berhati-hati, beliau mengatakan Jarir bin Abdullah ini mirip dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya apa bapak-bapak ibu? Orang-orang yang tampan, yang super tampan di masanya Nabi itu bukan gak ada, banyak. Mereka banyak, tetapi semua sahabat yang melihat ketampanan orang-orang itu, semua mengakui gak ada yang lebih tampan dari sosok Nabi Muhammad SAW. Bashar, lakal bashar. Beliau manusia, tapi gak seperti manusia. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat sosok manusia seperti beliau sebelumnya atau sesudahnya. Ada satu orang sahabat saksi mata juga namanya Al-Bara ibn Azib. Beliau katakan, ma ra'aitu min dhi limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, sungguh saya nggak pernah melihat sosok laki-laki dengan rambut hitam pekatnya yang terurai panjang, yang memakai pakaian ada corak kemerahannya, 2 setel atas bawah, yang lebih tampan dari sosok Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari sini tuh jadi Al-Bara bin Azib, beliau melukiskan apa yang beliau saksikan dengan mata kepalanya, sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, ini rambutnya Nabi hitam pekat, hitam pekat. Padahal sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui sahabat Anas bin Malik, Sayyidina Anas itu bercerita tentang Nabi besar Muhammad SAW. Beliau katakan, qad ba'athahu Allahu ala ra'si 40 sana. Beliau diutus oleh Allah di usia 40 tahun. Kemudian beliau katakan, wa tufiya ala ra'si 60 sana. Beliau wafat di usia sekitar 60 tahun, yakni 63 tahun. Terus Anas bin Malik menegaskan, wa laysa fi ra'sihi 20 sya'ratan bayda. Dan Nabi wafat di usia itu tidak ada sama sekali di kepala beliau lebih daripada 20 helai rambut putih. Artinya ketika beliau wafat di usia 63 tahun, rambutnya itu masih hitam pekat. Kalaupun ada rambut putih, tidak lebih dari 20 helai. Dan itu kata para ulama, diantaranya Imam Abdul Hayy Al-Kattani, Syekh Masyayikhna, itu beliau katakan bahwasanya 20 helai itu berada di 4 tempat dari kepala beliau. Sebagian di pelipis kanan dan kiri, dan sebagian di rambut yang tumbuh di bawah bibir, dan sebagian lagi di janggut beliau. Adapun jenggotnya Nabi Muhammad itu tebal. Sayyidina Ibn Abbas beliau katakan, waqad mala'a baina hadza wa hadza. Jenggotnya Nabi telah memenuhi dari ujung telinga ke ujung telinga yang lain. Tetapi sekalipun tebal, ya, memenuhi antara ujung telinga dengan ujung telinga yang lain, ya, tetapi nggak dibilang sebagai jenggot yang panjang sampai ke dada, enggak. Jenggotnya Nabi itu walaupun tebal sampai memenuhi antara ujung telinga ke ujung telinga yang lain, tetapi nggak tebal. Kenapa? Nggak panjang. Tahu kenapa? Sebab sahabat bilang itu terkadang lehernya Nabi besar Muhammad SAW itu terlihat oleh para sahabat
begitu bersih, putih, sampai diibaratkan oleh para sahabat, dilukiskan lehernya Nabi Muhammad itu bagaikan perak yang putih berkilau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau leher beliau terlihat nampak oleh para sahabat putih bagaikan perak yang berkilau, artinya jenggot beliau nggak terlalu panjang hingga menutupi lehernya, tetapi lebar, memenuhi antara ujung telinga kepada ujung telinga yang lainnya, tapi nggak panjang hingga bagian leher beliau begitu nampak putih bersih bagaikan perak yang berkilau sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan hadirin wal hadirat, usia 63 tahun dengan rambut yang lebat itu, rambutnya Nabi panjang, terkadang kalau lagi pendek dipendekin sampai ke ujung telinga, kalau lagi dipanjangkan sampai ke ujung leher, kalau lagi dipanjangkan sekali sampai ke pundak beliau, dan kalau dia dipanjangkan sampai ke pundak, seringkali beliau mengepang 4 kepangan di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit kita berhayal sosok yang putih bagus, kulitnya Nabi Muhammad putih kemerahan, dengan jenggotnya yang lebat, dengan rambutnya yang panjang sampai ke pundak, dikepang 4 kepangan, terus dengan dibalut dengan sorban di kepalanya, imamah di kepalanya. Saya nggak bisa ungkapkan betapa tampannya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Bara bin Azib bilang, "Ma ra'aitu min dhimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Enggak pernah saya lihat sosok dengan rambut hitam panjang terurai, dengan pakaian yang ada corak kemerahan yang lebih tampan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau uban 20 helai terbagi di 4 tempat, lebih kurang 5 di sini, 5 di sini, 5 di sini, 5 di sini, nggak kelihatan, nggak nampak. Tapi itulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu tampan, begitu indah, dan yang menarik tahu bapak-bapak, ibu-ibu, inilah cinta, ya. Dan juga inilah yang disaksikan oleh para saksi mata. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu apa? Yang istimewa, kok para sahabat tahu ya jumlah ubannya Nabi Muhammad, rambut putihnya Nabi Muhammad. Kok mereka tahu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pada nikah, tahu nggak uban bininya berapa banyak? Ibu-ibu tahu nggak uban lakinya berapa banyak? Kalau cuma sekedar dorongan cinta, mestinya kita tahu uban bini kita berapa, bini kita tahu uban lakinya berapa banyak. Tapi bukan hanya sekedar dorongan cinta, tapi mereka para saksi mata melihat sesuatu dari Rasulullah yang mereka dapatkan pada manusia yang lain. Rambut beliau itu bukan hanya sekedar mereka cinta kepada Rasulullah sehingga mereka hitung, tidak, tapi rambutnya pun istimewa. Makanya dikumpulkan, ada yang kita kumpulin rambut laki kita, bini kita, kagak, nggak ada yang kita kumpulkan, tapi mereka mengumpulkan. Mereka melihat ini rambutnya Rasulullah istimewa. 1400 tahun setiap helai dari rambut beliau masih terjaga di tangan manusia-manusia yang mencintainya. Ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terjaga. Nggak ada di muka bumi manusia yang rambutnya dijaga, dipelihara lebih dari 1000 tahun sebagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut yang istimewa. Bapak-bapak tahu nggak yang lebih istimewa lagi apa tahu? Saya bicara tentang rambut ini udah 20 menit, dan kita makin penasaran. Coba iklan shampoo 20 menit, iklan shampoo 20 menit, di skip langsung, diusir kita. Tapi kita bicara tentang salai rambut dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 menit, 30 menit, sejam, 2 jam, kita makin penasaran. Itulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bapak-bapak, ibu, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Nabi Muhammad ke rumah kita sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita bahas tentang beliau begitu banyak, sampai kita mati gak bakal ada selesai. Nah, bawa ini, perkenalkan Nabi Muhammad kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak dan keluarga kita. Kalau bukan kita memperkenalkan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bakal kenal yang lain. Jangan salahin kalau mereka kenal yang lain, karena kita nggak memperkenalkan Rasulullah kepada mereka.
Inilah yang saya maksud, pesan saya, bawa Rasulullah ke rumah kita, ajarkan mereka, dan ambil kabar. Anak-anak kita pun penasaran sama Rasulullah. Ketika kita ceritakan kepada mereka sosok Nabi Muhammad SAW, mereka bakal bahagia mendengarkannya. Mereka bakal penasaran dan mereka akan tenggelam di dalam cinta kepada Rasul SAW. Dan ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua ini adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita dan kita akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas hal itu, atas kepemimpinan kita. Kita punya keluarga di rumah, kita punya pasangan, kita punya anak-anak. Ajarkan mereka tentang agama Allah, ajarkan mereka tentang Rasulullah SAW. Dari majelis yang kita hadiri di malam hari ini, bawa ini semua ke rumah kita sehingga kita beruntung dunia dan akhirat. Disinilah keberhasilan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Di tengah-tengah kita masih banyak para ulama, para habaib kita, guru-guru kita, Al-Habib Haidar, Al-Habib Alam, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang akan kita dengar dari mereka akan membawa manfaat besar untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ambil kabar gembira. Kita pulang dari sini insyaallah dunia akhirat kita diberikan oleh Allah taala segala harapan kita. Apa yang kita minta urusan dunia, urusan akhirat dijawab oleh Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib, para masyayikh, para alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadir di antara Rahman bin Naufal bin Salim bin Jinnah, Al-Habib Ali Segaf, dan para habaib yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah berikan senantiasa panjang umur, sehat, afiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Tidak lupa kepada Khatimul Majlis wal Murid Al-Habib Abidar Al-Habsyi, semoga Allah berikan kepada beliau sehat, afiat, dan selalu Allah istiqomahkan dalam menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak dari banyaknya nikmat. Di saat seluruh mata dan telinga pada malam hari ini membicarakan segala macam urusan politiknya dan urusan-urusan yang tidak perlu dibicarakan dan disampaikan, tapi Allah kasih nikmat. Malam hari ini mata kita memandang orang-orang saleh, mata kita memandang anak cucu Nabi, mata kita memandang kebaikan demi kebaikan, dan ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang tidak mau datang, tetapi Allah dan Nabi-Nya yang tidak mengizinkan mereka datang untuk berkumpul di tempat ini. Kali ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kaifa la yufli man ra'a wajhal muflih. Mata yang selalu memandang orang-orang saleh, mata yang selalu memandang kepada jiwa yang membawa ketenangan. Bagaimana mata tersebut tidak akan berhasil sedangkan yang dipandang orang-orang yang berhasil. Apalagi kita punya telinga mendengarkan bagaimana indahnya, bagaimana begitu menariknya yang dibicarakan itu baginda Nabi Muhammad. Sekarang satu demi yang lain saling tidak tegur sapa dikarenakan beda pandangan politik. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau mereka jadi itu nggak akan mungkin kenal sama kita, nggak akan pernah mungkin juga duduk dengan kita, nggak akan mungkin juga menyambangi kampung kita kalau nggak ada kepentingan kita ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya,
sudah diberikan kesempurnaan, bahkan sangat sempurna, dikatakan bahwasanya tidak ada sedikit pun aib kekurangan pada diri Nabi, semuanya keindahan, bahkan makhluk Allah yang bernama indah menjadi lebih indah dengan keindahannya Nabi Muhammad. Kullu syai'in ghairullah makhluk. Semua selain Allah itu makhluk, termasuk yang namanya indah, ganteng, itu pun makhluk. Indah menjadi mulia dan indah menjadi sangat indah karena keindahannya Nabi Muhammad, bukan karena indah tersebut. Sudah indah, sudah tampan, sudah sempurna, sudah luar biasa. Beliau orang yang gak akan pernah mungkin melupakan kita. Beliau orang yang gak akan pernah mungkin mensia-siakan kita. Saat ini kalian berjuang mati-matian untuk pilihan kalian. Siapapun itu silahkan mau milih siapapun itu, hak kalian. Tapi ingat, mereka itu belum tentu menyelamatkan kita. Mereka itu belum tentu membahagiakan kita. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW gak akan pernah menyanyiakan kita, gak akan pernah melupakan kita. Semakin sering kita menyebut nama Nabi Muhammad, semakin sering kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka semakin dekat pula kedudukan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, di Makkah itu ada satu batu. Batu itu setiap ketemu Nabi selalu mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Selalu mengucapkan salam sama Nabi, karena tahu ini batu ini adalah mengetahui bagaimana kedudukan keindahan Nabi Muhammad. Batu, benda mati, tapi tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah setelah sekian tahun, berbelas-belas tahun, Nabi kembali lagi ke kota Mekah untuk melaksanakan yang namanya Hajjul Wada dan lain sebagainya. Nabi masih mengatakan, sungguh aku ingat dengan satu batu yang mana batu tersebut selalu mengucapkan salam kepada aku. Kalau kita lihat, semua yang ada di sana hampir sama. Ini bukan setahun, 2 tahun, belasan tahun, batunya sama, gunungnya berbatu, gak ada yang merupakan ataupun membedakan. Tapi lihat Nabi Muhammad, ingat sama itu batu yang selalu mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Kalau batu masih diingat dengan Nabi, bagaimana umatnya yang waktunya dihabiskan membaca salawat kepada Nabi, yang hatinya terpaut terikat dengan Nabi, yang hatinya terkoneksi dengan Nabi, yang semuanya terpikirkan dengan Nabi, yang selalu membela dengan Nabi. Tidak akan pernah mungkin kita dilupakan sama Nabi Muhammad. Jika Allah turunkan satu ayat, tawaran dari Nabi, tawaran dari Allah untuk Nabi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apapun yang kamu minta, yang kamu inginkan, yang kamu sukai, akan menjadi suatu hal yang menyenangkan Allah, dan Allah pun ridha akan keridhaan dirinya. Itu hari Nabi yang minta harta, itu hari Nabi yang ingat dengan anak, mengingatkan, menitipkan kepada anaknya, cucunya, gak mengingatkan mereka yang berjuang dengan Nabi, atau Nabi menginginkan mereka yang ada di zaman Nabi yang tidak beriman memusuhi Nabi dapat hidayah. Enggak coba itu. Tapi yang Nabi Muhammad minta itu satu doa yang selalu panjang, dan itu pun akan selalu diminta oleh Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad minta? Wallahi ya Rabb, la arda wahid min ummati fi nar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak mau satu di antara umatku merasakan yang namanya neraka atau berada di dalam neraka.
Yang diinginkan Nabi umatnya semua masuk surga. Umat Nabi bukan kita yang hadir dekat. Umat Nabi bukan yang duduk di majlis, bukan. Umat Nabi secara menyeluruh, mereka yang hidup di zaman Nabi sampai yaumil akhir, mereka umat Nabi. Artinya apa? Yang di pinggir jalan, yang di diskotik, yang di klub malam, yang jauh-jauh, yang maksiat, bahkan yang belum mendapatkan hidayah tentang agama ini, mereka pun diinginkan oleh Nabi di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita mau menyenangkan hati Nabi, walaupun sudah masuk bulan Rajab, apalagi malam 10 Rajab, dikatakan dalam riwayat pada malam 10 Rajab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Makanya malam ini perbanyak salawat biar kita diingat sama Nabi Muhammad, karena malam ini malam menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Jadi rangkul mereka. Mau nyenangin hati Nabi, ajak mereka biar kenal sama Nabi Muhammad. Ajak mereka biar kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajak mereka biar paham bagaimana keindahan cintanya baginda Nabi Muhammad. Ada orang ganteng, indah, akhlaknya bagus, kita jatuh cinta, ngefans sama dia, dan dia jadi cinta juga dengan kita. Itu kenikmatan yang tiada tara. Anda boleh mendolakan artis, Anda boleh mendolakan pemain musik, Anda boleh mendolakan pemain bola, tapi ingat, Anda bakal dikumpulkan dengan mereka. Memang itu hak kita dengan siapapun, mencintai siapapun. Tapi ingat, kita bakal dikumpulkan dengan mereka nanti di yaumil akhir, dan itu tidak menutup kemungkinan kita dalam keadaan penyesalan yang dalam. Tapi kalau di dunia mencintai Nabi, berupaya menyenangkan hati Nabi, menghabiskan segala untuk Nabi, menyenangkan hati baginda Nabi, maka insya Allah yakinlah kita bakal dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad. Silakan yang punya harta dengan harta, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya jabatan dengan jabatannya, niatkan semua yang Allah titipkan kepada kita untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau panjang lebar, sini saya punya guru, ada punya abang yang masya Allah hebat sekian yang luar biasa. Kita nanti dengarkan nasihat daripada beliau yang begitu sangat luar biasa. Ini dapat saya sampaikan. Saya undang sebelumnya tanggal 10 Februari doa bersama dalam rangka Milad Nabi Syabarul Khair. Insya Allah kami laksanakan di Stadion Internasional Pakansari tanggal 10 Februari. Kami akan syiarkan, ajak untuk bareng-bareng tempat tersebut, niatin buat menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali pulang dalam keadaan bahagia dan dibenahi hati kita untuk semakin mencintai Nabi Muhammad, juga keluarganya dan juga anak cucunya. Hadza ma aqulu lakum wa la aqulu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانه وتحية